Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di... Pada saat ini, tanda bintang 4 di antara alis Xiaoyan tiba-tiba berkedip dengan liar. Kemudian tanda bintang keempat hancur. Setelah itu, kekuatan energi dan darah yang sangat kuat melonjak dari tubuh Xiaoyan. Namun alasan Xiaoyan menggunakan bintang hancur karena dia hanya memiliki satu tujuan, yaitu menggunakan kekuatan ini untuk menggabungkan api dan guntur, sampai berhasil di depannya. Terlepas dari cederanya saat ini, meskipun dia terluka parah, Xiaoyan hanya bisa bertarung sampai mati. Segera, di bawah kekuatan bintang hancur yang meledak, dua atribut yang berbeda sebenarnya menunjukkan tanda-tanda bergabung di bawah penindasan paksa Xiaoyan. Tetapi pada saat ini, itu terlihat seperti memurnikan ramuan. Dan untuk memurnikannya, Xiaoyan membutuhkan ketelitian yang ekstrim. Jadi kekuatan jiwa alam Xiaoyan yang kuat dilepaskan tanpa syarat. Kemudian, kekuatan jiwanya membungkus teratai api dan guntur dengan liar. Karena hanya dengan melakukan ini, Xiaoyan dapat membentuk pemeriksaan dan penyeimbangan. Bagaimanapun dibutuhkan 10.000 pertempuran untuk terus menekan raksasa cahaya hitam itu. Meskipun Xiaoyan melawan dengan kekuatan yang memilukan, tapi Xiaoyan tidak bisa menahannya terlalu lama. Tepat ketika melihat kondisi Xiaoyan dengan seluruh daging dan darah yang hancur, Su Wansang mencibir. Pada saat yang sama, di kapal perang kekosongan tertentu, Su Aqing masih sedang duduk di singgasana, sambil menyaksikan pertempuran di depannya dengan penuh minat. Saya mendengar bahwa Ratu telah melihat yang mulia sebelumnya, dan mungkin ini tidak akan terjadi di masa depan. Su Aqing tiba-tiba bertanya kepada Ratu. Namun Ratu masih melukis dengan ekspresi serius. Jawaban apa yang ingin Anda dengar dari saya? Apakah Anda ingin jawaban yang benar atau salah? Ratu menjawab dengan ekspresi acuh tak acuh. Tentu saja jawaban yang benar. Su Aqing berkata dengan serius dan melakukan dengan nada mencibir. Mungkin itu benar. Jika tidak, orang yang tidak bertanggung jawab ini tidak akan berpikir untuk menghancurkan dirinya dan mengambil jalan ini. Mendengar itu, sang ratu menghentikan lukisannya di tangannya sebentar, kemudian dia mundur selangkah dan melihat kekurangan dari karyanya. Cobalah Anda melihat ke atas, apakah reinkarnasi yang mulia akan mati dengan begitu mudah? Sambil berbicara, Ratu mengangkat wajahnya yang sangat cantik. Namun ketika dia mengangkat kepalanya, Su Aqing merasa takut ketika Ratu menyentuh pipinya. Meskipun dia melihat Xiaoyan yang berjuang untuk mendukung menyelamatkannya dan berlumuran darah, tapi ekspresi Ratu tampak acuh tak acuh. Kemudian Ratu justru menundukkan kepalanya dan melanjutkan melukis. Apakah Anda tidak ingin mengambil tindakan untuk menyelamatkannya? Dan saya tidak akan menghentikan Anda jika Anda mengandalkan kemampuan Anda sendiri. Mungkin Anda bisa menyelamatkannya. Jika tidak, bagaimana Anda bisa melanjutkan melukis dengan ketenangan pikiran? Su Aqing terus berbicara sambil tersenyum. Tidak perlu, sang ratu berkata dengan tegas. Mendengar itu, Su Aqing terkejut, karena dia tidak tahu apakah ratu tidak peduli atau sangat yakin akan tebakannya. Jika Anda tidak ingin mengambil tindakan, itu berarti reinkarnasi yang mulia akan jatuh. Dan jika dia mati, apakah dia masih punya waktu untuk melanjutkan reinkarnasinya? Su Aqing mencibir lagi, karena dia menganggap ratu terlalu aneh. Karena dia tidak tahu dari mana ratu mendapatkan kepercayaan dirinya. Sekarang, Xiaoyan berada di ujung tanduk dan pasti akan mati. Bahkan jika dia berhasil menampilkan semangat juang yang cukup kuat pada Su Wanshan, masih banyak orang kuat dari Taishu yang bisa membunuhnya. Bagaimanapun selama Xiaoyan tidak bisa menerobos formasi pembatasan Taishu, dia tidak akan bisa melarikan diri. Yang mulia Ratu, sebaiknya Anda tidak menipu diri Anda sendiri. Apakah Anda yakin dia tidak akan pernah meninggalkan Anda? Jika situasi ini berlanjut, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk berdiri di depan Anda hidup-hidup. Mendengar Su Aqing terus memprovokasi, Ratu masih tetap diam, karena dia tidak perlu mengatakan apapun.
Namun bagi Suakim, jika ekspresi ratu sering seperti ini, maka dia semakin tidak bisa menebaknya. Seolah-olah ratu berkata, "Mari kita tunggu dan lihat." Pada saat ini, Xuanzan memandang Xiaoyan yang terus menggabungkan api dan guntur secara paksa di bawah telapak tangannya. Meskipun tubuhnya roboh, tapi dia tidak menyerah sama sekali. Sehingga Xuanzan dikejutkan oleh kemauan Xiaoyan yang kuat. Keluar! Tepat ketika Xuanzan tampak berpikir, sebuah ledakan energi tiba-tiba keluar. Seolah-olah kekuatan api dan guntur hanya ada untuknya. Bagaimanapun semakin banyak Xiaoyan mengalami rasa krisis dalam banyak pertempuran, dia menjadi semakin kuat dan metodenya bahkan lebih unik dan keterlaluan. Karena hati api dan jantung guntur merupakan energi kehancuran yang luar biasa. Jika dua kekuatan aturan yang sangat kuat ada dalam satu orang secara bersamaan, maka dia tidak bisa dianggap remeh. Ketika Xuanzan melihat Xiaoyan yang masih berjuang untuk bertahan, dia segera mengangkat tangannya lagi. Kemudian pedang pengejar jiwa penghancur kekosongan perlahan mengembun. Dengan lambaian tangannya, pedangnya berubah menjadi cahaya hitam dan menusuk ke arah Xiaoyan dengan sangat cepat. Bahkan sebelum Xiaoyan bisa bereaksi, pedang pengejar jiwa penghancuran kekosongan langsung menembus dada Xiaoyan, yang menyebabkan sebuah lubang berdarah muncul di dada Xiaoyan. Kemudian darah muncrat dalam jumlah besar, yang membuat seluruh matanya berubah menjadi merah darah. Seluruh tubuhnya tiba-tiba gemetar saat ini, dan dia segera mengeluarkan raungan yang mengejutkan. Namun Xiaoyan terus mencoba untuk berhasil menggabungkan teratai api dan guntur apapun yang terjadi. Melihat pemandangan itu, Xuanzan mendengus dingin dan memandang Xiaoyan seperti orang yang sudah mati. Karena dia tahu, seperti Xiaoyan sudah berada di ujung kekuatannya. Segera dia mengangkat jarinya dan pedang pengejar jiwa penghancur kekosongan berbalik lagi. Kemudian dia terbang menuju Xiaoyan dengan ganas. Sekarang Anda tidak punya peluang untuk bertahan hidup. Xuanzan terus mencibir dan pedang pengejar jiwa penghancur kekosongan langsung menuju ke kepala Xiaoyan. Kali ini jika Xiaoyan tidak bisa menghindar, mungkin pedang ini akan langsung memenggal kepala Xiaoyan. Keluar! Tepat ketika pedang itu menyapu ke arah dengan cepat, dua energi api dan guntur yang tidak dapat menyatu tiba-tiba meledak dengan ledakan dahsyat. Kemudian nyala api dan kilatan cahaya guntur menutupi sosok Xiaoyan. Bahkan cahaya putih yang terkandung di dalamnya tiba-tiba muncul, yang membuat Xuanzan berhenti dan langsung menutup kedua matanya. Ketika Xuanzan melihat Xiaoyan lagi, ekspresinya tiba-tiba membeku. Karena sebuah teratai api yang bersinar dengan 3 warna berputar perlahan. Dan di dalamnya terdapat sebuah teratai guntur yang berputar ke arah berlawanan, yang menunjukkan penggabungannya berhasil. Namun Xiaoyan saat ini juga terengah-engah dan luka-lukanya pulih dengan cepat. Adapun pedang pengejar jiwa penghancur kekosongan, pedang itu melayang di depan teratai ganda api dan guntur. Bahkan tubuh pedang itu bergetar, dan sepertinya pedang itu tidak bisa lagi mendekat. Karena dapat terlihat dengan jelas bahwa pedang pengejar jiwa penghancur kekosongan yang mendekat dengan teratai ganda guntur dan api mulai terbakar perlahan. Sialan, saya sudah lama tidak dipaksa ke dalam situasi putus asa seperti ini. Sambil berteriak, sudut mulut Xiaoyan perlahan terangkat, meskipun kekuatan tubuh fisiknya telah menjadi lebih lemah, karena dia terpaksa menggunakan 2 kali teknik bintang hancur berturut-turut, yang menyebabkan tubuh abadinya jatuh dari dewa asli bintang 5 menjadi dewa bintang 3. Tapi dia cukup puas berhasil menciptakan teknik teratai ganda api dan guntur. Lagi pula sekarang Xiaoyan berada di wilayah musuh, jadi dia tidak punya pilihan lain jika ingin dia bertahan hidup. Sekarang, untungnya teratai ganda api dan guntur berhasil dipadatkan. Dengan cara ini, sekarang mungkin dia memiliki peluang besar. Mendengar itu, pupil Xuanzan tiba-tiba menyusut, karena dia juga merasakan fluktuasi jantungnya yang berdebar-debar, dan melihat fluktuasi yang luar biasa dahsyat dari bunga teratai. Sialan, Anda terus menggunakan trik untuk berpura-pura menjadi hantu, tapi itu masih tidak ada gunanya. Xuanzan berteriak sambil terus menebas pedangnya dan terus bergerak maju dengan 2 jarinya.
untuk mendesak pedang pengejar jiwa penghancur kekosongan untuk menusuk ke depan dengan kuat. Segera, Xiaoyan melambaikan tangannya sambil berdiri diam. Meskipun pedang pengejar jiwa penghancur kekosongan menebus teratai ganda, namun setelah masuk pedang itu tidak bisa keluar lagi. Dan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, seluruh tubuh pedang bergetar. Kemudian terdengar suara keras saat pedang pengejar jiwa penghancur kekosongan meledak di dalamnya. Pada saat yang sama, jiwa-jiwa yang dirugikan yang tak terhitung jumlah segera keluar, mengeluarkan suara kesakitan yang sangat menyedihkan. Namun cerita ini mengandung makna rasa terima kasih kepada Xiaoyan. Sialan, beraninya Anda menghancurkan pedang saya. Xuanzan berteriak dengan marah, namun dia masih menolak menyerah. Meskipun dia tahu bahwa teratai ganda di depan Xiaoyan sangat kuat, tapi semakin dia bersemangat, semakin banyak pembuluh darah yang muncul di dahi dan baunya. Dan aura di tubuhnya meningkat dengan cepat. Aura saudara Wansa melonjak begitu cepat, meskipun dia tidak dapat mencapai transendensi tingkat keempat. Dia seharusnya tak terkalahkan dalam tingkat ketiga. Ini adalah aturan perang. Semakin banyak dia bertarung, maka semakin sengit jadinya. Setelah datang ke Sensi, ini adalah pertama kalinya saya melihat saudara Wansan menggunakan kekuatan penuhnya. Jadi reinkarnasi yang mulia ini tidak dapat mengubah situasi, apapun yang terjadi. Di bawah diskusi orang kuat Taisu, wajah Wansan sudah menjadi sangat muram saat ini. Kemudian begitu sosoknya itu bergerak, dia langsung menghilang dalam sekejap. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.